Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru selesai sholat subuh tadi. Sebelum subuh, alhamdulillah dapat kesempatan masuk ke Raudhah. Di Raudhah itu berada di antara makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Masjid Nabawi ya. Jadi di situ tempat makbulnya doa. Jadi bagi teman-teman atau rekan-rekan yang melaksanakan ibadah umroh atau haji, sangat disarankan untuk diusahakan bisa masuk sholat hajat di Raudhah dan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah apa yang diinginkan. Di Raudhah itu tempat berdoa yang terbaik ya, kalau di Madinah. Minta kepada Allah. Rasulullah pernah mengatakan bahwa Raudhah itu antara tempatnya dengan mimbarnya itu adalah Raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga yang ada di dalam bumi ini. Jadi sangat disayangkan apabila kita tidak pernah melaksanakan ibadah, sholat dan berdoa di tempat tersebut. Baiklah, buat teman-teman di seluruh Indonesia atau dimanapun berada, kami ucapkan Yayasan Tahfidz Indonesia bersama grup usahanya yang tergabung dalam Tahfidz Group. Ada hampir 10 perusahaan berbentuk PT ya yang bergabung dalam Tahfidz Group, yang mana 100% hasil keuntungan bersihnya setelah tentunya dikeluarkan biaya-biaya untuk mendapatkan keuntungan, itu kita sedekahkan di jalan Allah untuk mencetak. Salah satunya adalah untuk mencetak, yang mana niat kita bisa mencetak jutaan penghafal Al-Quran, jutaan ulama khususnya yang ada untuk di Indonesia. Alhamdulillah, Yayasan Tahfidz Indonesia sekarang sudah berusia 4 tahun dan Masya Allah, Allah berikan atau limpahkan karunia yang banyak melalui mempercayakan kepada kami Yayasan Tahfidz Indonesia yang saat sekarang ini berkantor pusat di Sentul ya, Bogor. Dan kami punya cita-cita, insya Allah mudah-mudahan bisa wujud di seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Yayasan kita ini sehingga bisa menebar kebaikan kepada seluruh manusia, khususnya kepada Islam, agama Islam. Kita menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, menebar keberkahan, menebar pahala, menebar kebaikan kepada seluruh manusia. Sehingga kehadiran Yayasan Tahfidz dan grup usahanya itu bisa memberi manfaat, atau bisa banyak manusia yang bisa mendapatkan manfaat dari situ. Saya sendiri di Yayasan Tahfidz selaku pembina Yayasan Tahfidz, di mana saya libatkan juga istri saya menjadi ketua pengurus. Kenapa kami melakukan untuk melibatkan orang-orang dekat kami itu untuk menjaga bahwa 100% keuntungan Yayasan Tahfidz Indonesia harus disedekahkan. Jadi tidak boleh hanya 10, 20, 30 atau 90%, tapi 100% harus digunakan untuk di jalan Allah. Nah, itulah yang menjadi dasar kenapa kami memilih orang-orang yang kami bisa pegang. Jangan sampai yayasan ini nanti dibawa untuk kepentingan pribadi, tapi ini yayasan kita usahakan, kita upayakan bahwa yayasan ini adalah milik Allah.
Jika Allah ingin mengambilnya, maka kapanpun Allah bisa mengambilnya dari kami. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, di mana hanya pengurusnya atau ketuanya yang menjadi jutawan atau bersenang-senang kemana-mana. Tapi orang di sekitarnya yang mendukung yayasan itu tidak mendapatkan keberkahan. Nah ini mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu di Indonesia ya. Ya itulah dasar daripada Yayasan Tahfidz Indonesia didirikan, karena ingin memberikan nuansa atau gaya baru bahwa yayasan itu adalah tujuannya murni untuk kegiatan sosial, amal, ibadah, bukan untuk mencari uang. Jadi kalau mau mencari uang ya bikin perusahaan PT ya, perseroan terbatas. Nah kami punya beberapa PT, mungkin sekitar 8 atau 9 PT sekarang nih yang aktif, perusahaan-perusahaan terbatas. Itu pun keuntungannya adalah 100% untuk Yayasan Tahfidz Indonesia untuk digunakan menjadi amal ya, mencetak jutaan penghafal Al-Quran dan menebar kebaikan di dunia ini. Saya Wahyudin Hasan Abdul Wahid selaku pembina Yayasan Tahfidz Indonesia yang berdiri pada bulan November tahun 2018 mengucapkan mari kita sama-sama membesarkan agama Islam. Mungkin salah satunya melalui Yayasan Tahfidz Indonesia. Kita besarkan Islam, kita agungkan Islam, kita tebarkan Islam yang rahmatan lil alamin di muka bumi ini. Bukan Islam yang dianggap dicap jelek oleh orang-orang non-muslim, tapi Islam yang memberi kebaikan, memberi keberkahan kepada seluruh manusia. Dan kita jadikan Rasulullah SAW yang cinta damai, yang berkasih sayang, sebagai suri tauladan kita di bumi ini, di muka bumi ini untuk memberi kebaikan. Rasulullah adalah manusia terbaik di muka bumi ini karena beliaulah sangat banyak orang yang bisa masuk surga, mendapat kehidupan yang tentram insya Allah di surga nanti. Jadi itulah hakikat manusia terbaik di muka bumi ini adalah Rasulullah SAW. Nah mudah-mudahan kita bisa ikut menjadi manusia juga yang memberi kebaikan juga. Bisa ikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu menebar kebaikan di muka bumi ini. Dari kota Madinah Al-Munawwarah, kota Rasulullah, saya mewakili Yayasan Tahfidz Indonesia dan grup usaha Tahfidz Group mengucapkan selamat beraktivitas, selamat beribadah. Semoga kita semua dapat keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya, sebab 100% hasil dari channel YouTube ini akan digunakan untuk amal mencetak jutaan penghafal Al-Quran di Indonesia. Semoga jempol subscribe kita bisa mengantarkan kita masuk surganya Allah. Amin.